Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Fikri selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Akuntansi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami materi tentang Sistem Akuntansi Penerimaan Kas. Yang pertama ada Nadia Putri Ramadhani dengan MPM 253. Lalu ada Reva Basyirotul Ainiyah dengan MPM 272, ada Syaka Putri Ramadhani dengan MPM 273, saya sendiri Oklia Safira dengan MPM 287, dan terakhir ada Rania Saraswati dengan MPM 290. Penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber utama, yaitu penerimaan kas dari penjualan tunai dan juga penerimaan kas dari penghasilan piutang, dari penagihan piutang. Lalu tentang penjualan tunai itu dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang terlebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan penjual kepada pembeli. Setelah uang diterima oleh perusahaan, barang kemudian diserahkan kepada pembeli dan juga transaksi penjualan tunai kemudian dicatat oleh perusahaan. Sumber penerimaan kas terbesar suatu perusahaan dagang seperti toko buku berasal dari transaksi penjualan tunai. Berdasarkan sistem pengendalian internal yang baik, sistem penerimaan kas dari penjualan tunai mengharuskan satu, penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera disetorkan ke bank seluruhnya dengan cara melibatkan pihak lain selain kasir untuk melakukan internal check. 2. Penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui transaksi kartu kredit yang melibatkan bank penerbit kartu kredit dalam pencatatan transaksi penerimaan kas. Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai dibagi menjadi 3 prosedur berikut ini. Yang pertama, prosedur penerimaan kas dari over the counter sales. Yang kedua, prosedur penerimaan kas dari cash on delivery sales yaitu COD sales. Lalu yang ketiga adalah prosedur penerimaan kas dari credit card sales. Penerimaan kas dari over the counter sales yaitu the counter sale, yaitu dalam penjualan tunai ini pembeli datang ke perusahaan yang dimana melakukan pemilihan barang atau prosedur yang akan dibeli. Selanjutnya melakukan pembayaran ke kasir dan juga kemudian menerima barang yang dibeli. Lalu melakukan yang namanya over the counter sale, yang ini adalah perusahaan menerima uang tunai, setelah itu cek pribadi atau pembayaran langsung dari pembeli dengan kartu kredit atau kartu debit, yang dimana sebelum barang diserahkan kepada pembeli, penerimaan kas dari over the counter sales dilaksanakan melalui prosedur berikut ini. Yaitu yang pertama adalah bagian penjualan memerintahkan bagian pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Yang kedua, bagian kasa menerima pembayaran dari pembeli yang dapat berupa uang tunai, cek pribadi, atau kartu kredit. Yang ketiga, bagian pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. Yang keempat, bagian kasa menyetorkan kas yang diterima oleh bank ke bank. Yang kelima, bagian akuntansi mencatat pendapatan penjualan dalam jurnal penjualan. Yang keenam, bagian akuntansi mencatat penerimaan kas dari penjualan tunai dalam jurnal penerimaan kas. Yang ketujuh, jika kas yang diterima berupa cek pribadi, maka bank penjual kemudian akan mengurus cek tersebut ke bank pembeli. Lalu yang ke-8, jika kas yang diterima berupa kartu kredit, maka bank nantinya itu akan melakukan penerbitan kartu kredit langsung yang dimana menambah saldo rekening giro, lalu sampai 22,5% sampai dengan 4%, yang dimana bank penerbit kartu kredit itu yang secara periodik melakukan penagihan kepada pemegang kartu kredit. Yang terakhir adalah jika kas yang diterima dari pembeli berasal dari kartu debit pembeli, maka rekening giro perusahaan penjual langsung secara otomatis bertambah di kredit sebesar nilai penjualan.
Penerimaan kas dari COD sale yaitu Cash on Delivery Sales, yang dimana COD sale adalah transaksi penjualan yang melibatkan kantor pos, perusahaan angkutan umum, atau angkutan sendiri dalam penyerahan dari penerimaan kas dari hasil penjualan. Lalu penerimaan kas dari credit card sale, yang dimana penerimaan kartu kredit bukan merupakan suatu tipe penjualan, namun merupakan salah satu cara pembayaran bagi pembeli dan juga sarana penagihan bagi penjual, yang dimana memberikan kemudahan baik bagi pembeli maupun bagi penjual. Lalu kartu kredit itu dapat merupakan sarana pembayaran bagi pembeli baik dalam over the counter sale maupun dalam penjualan yang pengiriman barangnya itu dilaksanakan melalui pos atau angkutan umum. Yang ketiga, dalam over the counter sale, pembeli itu datang ke perusahaan, melakukan pemilihan barang atau produk yang akan dibeli, melakukan pembayaran ke kasir dengan menggunakan kartu kredit. Selanjutnya, dalam penjualan tunai yang melibatkan pos atau perusahaan angkutan umum, pembeli itu tidak datang ke perusahaan penjual, namun pembeli itu memberikan persetujuan tertulis penggunaan kartu kredit untuk pembayaran harga barang, sehingga memungkinkan perusahaan penjual untuk melakukan penagihan kepada bank atau perusahaan penerbitan kartu kredit. Sekarang kita masuk kepada fungsi yang terkait. Yang pertama ada fungsi penjualan, yang dimana menerima order, lalu juga mengisi faktur penjualan tunai, serta yang kedua adalah fungsi kas, yang dimana menerima kas dari pembeli. Lalu ada juga fungsi gudang, yang dimana menyiapkan dan juga menyerahkan barang ke fungsi pengiriman. Lalu ada fungsi pengiriman, yang dimana membungkus dan juga menyerahkan barang ke pembeli, serta ada fungsi akuntansi, yang dimana adalah mencatat transaksi penjualan dan juga penerimaan kas, serta membuat laporan penjualan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dokumen yang digunakan. Nah, dokumen yang digunakan di sini tuh ada 7. Yang pertama ada faktur penjualan tunai. Nah, faktur penjualan tunai ini mencatat data transaksi seperti nama pembeli, tanggal, barang, kuantitas, harga, dan wiraniaga. Dan dokumen ini juga digunakan untuk pencatatan, otorisasi, bukti pembayaran, perintah pengiriman, dan sebagai packing slip. Nah, untuk dokumen yang kedua itu ada pita register kas. Nah, pita register kas ini adalah bukti penerimaan kas yang dihasilkan oleh fungsi kas melalui mesin kas dan menjadi dokumen pendukung faktur penjualan tunai dalam pencatatan jurnal penjualan. Nah, untuk dokumen yang ketiga itu ada credit card sales slip. Jadi, dokumen dari credit card center ini diisi oleh fungsi kas dan digunakan perusahaan untuk menagih uang tunai dari bank atas transaksi penjualan kepada pemegang kartu kredit. Nah, sedangkan dokumen yang keempat itu ada bill of lading. Jadi, dokumen ini adalah bukti penyerahan barang kepada perusahaan angkutan dalam penjualan COD dan digunakan oleh fungsi pengiriman. Nah, untuk dokumen yang kelima itu ada faktur penjualan COD. Faktur penjualan COD ini merekam penjualan tunai dengan penyerahan melalui jasa angkutan. Tembusannya digunakan untuk menagih kas dan sebagai bukti penerimaan barang oleh pelanggan. Untuk dokumen yang keenam itu ada bukti setor bank. Nah, di bukti setor bank ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas hasil penjualan tunai ke bank. Lalu 2 tembusan yang telah dicap bank diserahkan ke fungsi akuntansi sebagai dasar pencatatan dalam jurnal penerimaan kas. Untuk dokumen yang terakhir, dokumen ke-7 itu ada rekap beban pokok penjualan. Jadi dokumen ini digunakan fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual dalam satu periode dan menjadi pendukung pembuatan bukti memorial pencatatan harga pokok penjualan. Kemudian terdapat 5 catatan akuntansi yang digunakan. Nah, catatan yang pertama itu ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan meringkas data penjualan. Jika perusahaan menjual berbagai produk, jurnal ini dapat dilengkapi dengan kolom khusus untuk setiap jenis produk guna menyajikan ringkasan penjualan berdasarkan jenis produk dalam periode tertentu. Kemudian yang kedua ada jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas ini
digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber, diantaranya dari penjualan tunai. Kemudian yang ketiga ada jurnal umum. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. Kemudian ada kartu persediaan. Nah, kartu persediaan ini digunakan untuk mencatat pengurangan harga pokok penjualan dan memantau mutasi serta stok barang di gudang. Kemudian ada kartu gudang, yaitu digunakan untuk mencatat kuantitas persediaan dan mutasinya, serta digunakan untuk mencatat pengurangan barang saat penjualan tunai. Selanjutnya ada jaringan prosedur yang membentuk sistem. Nah, jaringan prosedur yang membentuk sistem ini terdapat 6 prosedur. Yang pertama ada prosedur order penjualan, kemudian ada prosedur penerimaan kas, ada prosedur penyerahan barang, ada prosedur pencatatan penjualan tunai, ada prosedur penyetoran kas ke bank, dan yang terakhir ada prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Nah, kemudian ada juga unsur pengendalian internal. Nah, untuk unsur pengendalian internal ini ada beberapa unsur. Yang pertama ada unsur organisasi. Untuk unsur organisasi ini, dia memiliki pemisahan fungsi. Yang pertama, pemisahan fungsi penjualan dan fungsi kas. Jadi, fungsi penjualan harus dipisah dari fungsi kas agar tercipta saling pengecekan dalam penerimaan kas dari penjualan tunai. Penerimaan kas tidak dapat terjadi tanpa adanya faktur dari bagian order penjualan. Kemudian yang kedua, pemisahan fungsi kas dan fungsi akuntansi. Jadi fungsi kas harus dipisahkan dari fungsi akuntansi untuk mencegah kecurangan dan menjaga keandalan catatan akuntansi. Kemudian yang ketiga, pelibatan beberapa fungsi dalam transaksi penjualan tunai. Jadi transaksi penjualan tunai harus melibatkan fungsi penjualan, kas, pengiriman, dan akuntansi. Hal ini memungkinkan pengecekan intern antar fungsi dan mencegah penyimpangan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem otorisasi dan juga prosedur pencatatan dalam sistem akuntansi penerimaan kas. Jadi di sini terdapat 6 jenis sistem otorisasi yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam penerimaan kas tersebut. Jadi yang pertama itu penerimaan order dari pembeli akan diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Nah, transaksi ini kan dimulai dengan diterbitkannya faktur penjualan tunai oleh fungsi penjualan. Nah, dengan formulir ini fungsi penerimaan kas itu akan menerima kas dan fungsi pengiriman akan menyerahkan barang kepada pembeli. Lalu yang kedua, yaitu penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi penerimaan kas dengan mengumpulkan cap lunas pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut. Nah, hal ini tuh dilakukan supaya ada bukti bahwa fungsi penerimaan itu telah menerima kas dari pembeli. Lalu fungsi tersebut atau fungsi penerimaan kas ini harus membubuhkan cap lunas dan menempelkannya pada pita register kas pada faktur penjualan tunai. Nah, nanti dengan cap lunas dan pita register kas tersebut, dokumen faktur penjualan tunai dapat memberikan otorisasi bagi fungsi pengiriman untuk segera menyerahkan barang tersebut kepada pembeli. Lalu yang ketiga, penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. Jadi sebelum menyetujui seorang pembeli itu untuk melakukan pembayaran dengan kartu kredit, perusahaan itu harus melakukan otorisasi dulu kepada bank untuk melihat apakah pemilik kartu kredit ini memiliki masalah dalam upaya pelunasan utangnya. Jadi kalau misalkan ada kartu kredit nih, biasanya itu terdapat beberapa nasabah yang dia itu agak sedikit sulit untuk membayar utangnya gitu. Jadi dia tidak bonafit istilahnya kalau di buku ya. Jadi perusahaan ini harus melakukan otorisasi dulu ke bank penerbit kartu kredit milik pembeli untuk memastikan kalau misalkan si pembeli ini tidak masuk ke dalam daftar hitam dari bank tersebut, seperti itu. Jadi untuk yang keempat sekarang itu penyerahan barang akan diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. Jadi cap sudah diserahkan ini
eh, dalam faktur penjualan tunai ya akan menjadi bukti bahwa barang tersebut telah diserahkan kepada pembeli. Nah, dengan bukti ini, fungsi akuntansi itu akan mendapatkan bukti yang sah untuk mencatat adanya transaksi penjualan tunai yang nantinya itu akan mendebit akun kas dan juga mengkredit akun hasil penjualan. Lalu juga ada pencatatan untuk mendebit beban pokok penjualan dan juga mengkredit persediaan barang. Lalu yang kelima, yaitu pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Jadi catatan akuntansi itu harus diisi dengan informasi berasal dari dokumen yang sah atau valid. Nah, kevalidan dokumen sumber itu dibuktikan dengan dilampirkannya dokumen pendukung yang lengkap yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Lalu dalam sistem penjualan tunai ini pencatatan mutasi piutang itu harus didasarkan pada faktur penjualan tunai sebagai dokumen sumber dan pita register kas sebagai dokumen pendukung. Lalu yang terakhir, terdapat pencatatan ke dalam catatan akuntansi dilakukan oleh karyawan yang diberi wewenang untuk melaksanakannya. Jadi setiap pencatatan dalam akuntansi itu harus dilakukan oleh karyawan yang memiliki wewenang untuk mengubah catatan akuntansi tersebut. Nah, setiap karyawan itu melakukan update ke dalam catatan akuntansi tersebut, maka dia itu juga harus membubuhkan tanda tangan dia sendiri. Karena apa? Karena jika terjadi kesalahan itu akan bisa mudah dilacak ya. Kesalahannya itu dibuat oleh siapa gitu. Jadi dia bisa mempertanggungjawabkan kesalahan dia sendiri seperti itu. Selanjutnya di sini ada praktik yang sehat. Jadi saya akan menjelaskan langkah-langkah yang bisa diambil oleh perusahaan untuk mewujudkan sistem akuntansi penerimaan kas yang sehat. Jadi di sini ada 3 langkah. Yang pertama yaitu faktor penjualan tunai bernomor urut tercatat dan pemakaiannya itu dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Jadi dalam organisasi atau perusahaan, setiap transaksi keuangan itu hanya akan terjadi jika telah mendapatkan otorisasi dari pihak yang berwenang. Nah, otorisasi dari yang berwenang tersebut akan diwujudkan dalam bentuk tanda tangan pada formulir. Dengan demikian, untuk mengawasi semua transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan dapat dilakukan dengan mengawasi penggunaan formulir yang digunakan sebagai media untuk otorisasi terjadinya transaksi tersebut. Salah satu cara pengawasan formulir dan dengan demikian pengawasan terhadap terjadinya transaksi keuangan adalah dengan merancang formulir yang bernomor urut cetak. Nah, untuk menciptakan praktik yang sehat, formulir penting yang digunakan dalam perusahaan itu harus bernomor urut cetak dan penggunaan nomor urut tersebut dipertanggungjawabkan oleh yang memiliki wewenang untuk menggunakan formulir tersebut. Oleh karena itu, dalam sistem penjualan tunai, formulir faktur penjualan tunai harus bernomor urut cetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Lalu yang kedua, itu mengenai setoran kas ke bank. Jadi jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai itu disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya. Tujuannya ini supaya rekonsiliasi kas perusahaan dengan bank itu terjadi dengan lebih akurat. Lalu yang ketiga, perhitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksa. Jadi perhitungan kas oleh pemeriksa internal ya. Kas itu harus dihitung secara rutin dan mendadak oleh tim pemeriksa internal. Tujuannya itu untuk mencegah penggelapan dan juga mencocokkan fisik kas dengan dokumen atau faktur-faktur dan juga bukti kas yang masuk. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian alir dokumen berbagai sistem penerimaan kas. Jadi di sini sistem penerimaan kas itu terdapat 3 jenis. Yang pertama itu ada over the counter sale, lalu yang kedua itu ada cash on delivery sale atau COD ya kita kenalnya, dan juga credit card sale. Nah, di sini saya akan membahas untuk yang over the counter sale dulu. Jadi di sini prosesnya itu dimulai dari bagian order penjualan yang menerima order dari pembeli. Lalu bagian order penjualan ini akan membuat faktur penjualan tunai atau FPT yang nantinya akan diserahkan ke pembeli serta bagian yang lain-lainnya. Jadi
ada bagian kas, ada bagian gudang, ada bagian pengiriman, dan lain-lainnya. Jadi di sini kita lanjut dulu ke yang bagian kas. Nah, bagian kas itu akan menerima uang dari pembeli dan akan mencatat di register kas. Lalu bagian kas ini akan mengisi bukti setor bank, lalu uang akan disetor ke bank yang disertai dengan setor bank dan juga faktur penjualan tunai. Lalu bukti setor tunai tersebut akan dikirimkan ke bagian jurnal. Lalu yang ketiga ya, ini bagian gudang itu akan menerima faktur penjualan tunai dan juga ini ya, bukti register kas itu tadi, dan akan dilakukan verifikasi dari kedua dokumen tersebut. Jika misalkan sudah sesuai dengan keadaan yang ada, maka barang akan dikirim ke pembeli dengan menyerahkan faktur penjualan tunai itu tadi. Lalu bagian jurnal akan mencatat penjualan itu berdasarkan yang pertama, pita penjualan kas. Jadi dia akan mencatat penjualan tunai di debit, lalu pendapatan penjualan di kredit, lalu dia juga akan mencatat bukti setor bank, yaitu dengan kas pada bagian debit dan juga penjualan tunai pada bagian kredit. Jadi seperti ini ya, seperti mengklaim kalau mereka sudah mendapatkan kas gitu. Lalu akan dilakukan rekap harga pokok penjualan yang akan dicatat ke jurnal umum melalui bukti memorial. Nah, HPP ini dicatatnya itu dengan beban pokok penjualan di debit dan juga persediaan produk jadi di kredit. Lalu untuk di bagian kartu persediaan, faktur penjualan tunai dan juga register kas tadi dibuat untuk mencatat sebagai dasar pencatatan kartu persediaan. Jadi kalau misalkan ada barang yang terjual, maka dia akan mengurangi persediaan seperti itu. Lalu dia juga akan membuat rekap harga pokok penjualan secara berkala. Lalu bukti memorial itu dibuat untuk dikirim ke bagian jurnal untuk update jurnal umum. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau misalkan di bagian jurnal itu rekap HPP itu akan dibuat berdasarkan dengan bukti memorial seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada bagian alir dokumen penerimaan kas dari cash on delivery sale. Jadi COD ya. Jadi kalau COD itu kan barang akan dikirim terlebih dahulu ya oleh perusahaan, baru nanti setelah dikirim kita akan mendapatkan kas. Jadi di sini bagian order penjualan itu sama, dia menerima order dari pembeli, lalu dia itu akan membuat faktur penjualan COD yang akan diserahkan ke bagian gudang dan juga ke pengiriman. Jadi, karena di sini kita belum menerima uang, jadi kita harus mengirimkan barang itu dulu, baru nanti kita mendapatkan uang. Jadi di bagian gudang, dia itu akan menyiapkan barang sesuai faktur penjualan COD, lalu barang tersebut akan dikirimkan atau diserahkan ke bagian pengiriman. Lalu di bagian pengiriman nanti akan membuat bill of lading yang berisi dari 4 lembar, yang dimana lembar 1 dan kedua itu akan diserahkan ke perusahaan angkutan umum untuk meminta tanda tangan dari pelanggan dan juga sebagai arsip. Lalu yang lembar ketiga itu nanti akan diserahkan ke bagian order penjualan untuk konfirmasi pengiriman. Lalu yang lembar keempat itu akan dijadikan arsip bagi bagian pengiriman. Lalu nanti barangnya akan dikirim terlebih dahulu ke customer atau ke pembeli. Lalu kalau sudah pembeli itu akan membubuhkan tanda tangannya di bill of lading yang diserahkan kepada dia tadi. Lalu nanti bagian pengiriman itu akan memberikan faktur penjualan COD lembar kedua, maksudnya bill of lading lembar kedua yang ditandatangani oleh pelanggan itu tadi. Dia akan, bagian kas akan menerima bill of lading tersebut dari bagian pengiriman, lalu dia akan mengecek pembayaran dari perusahaan angkutan umum. Lalu kalau misalkan pembayaran tersebut sudah diterima, dia akan mengisi bukti setor bank, lalu mensetor cek tersebut ke bank, dan kalau misalkan cek itu tidak dikembalikan, harus dibuat kwitansi untuk pelanggan. Lalu kalau misalkan sudah disetor ke bank, bagian jurnal itu akan mencatat jurnal penjualan sebagai kas dari piutang penjualan. Jadi sebelumnya saat
terjadi pengiriman barang saat faktur penjualan COD itu diterbitkan, bagian jurnal itu sudah mencatat terlebih dahulu jadi piutang penjualan COD di bagian debit dan juga pendapatan penjualan di bagian kredit. Lalu setelah pelanggan itu melakukan pembayaran, kita sudah mendapatkan kas, maka bagian jurnal ini akan mencatat kas di bagian debit karena kan sudah mendapatkan kas dari pembayaran piutang itu tadi, dan juga piutangnya akan ditulis di bagian kredit karena piutangnya sudah berkurang. Untuk yang terakhir, terdapat bagian alir dokumen penerimaan kas dari penjualan melalui kartu kredit. Jadi ini bagaimana alurnya jika pembeli itu menggunakan kartu kredit untuk sistem pembayaran mereka ya. Jadi di sini bagian order penjualan sama menerima order dari pembeli, lalu akan mengisi faktur penjualan tunai untuk mendokumentasikan penjualan. Lalu dilanjutkan ke bagian kas. Jika pembeli memakai kartu kredit, maka akan dilakukan proses. Yang pertama, mengisi credit card sales slip atau CCSS. Lalu yang kedua, mengoperasikan register kas untuk mendapatkan data PRK atau pita register kas. Di mana lalu bagian kas ini akan mengisi bukti setor bank berdasarkan CCSS, lalu menyetor kas ke bank, dalam hal ini via slip kartu kredit ke credit card center atau bank. Lalu yang ketiga yaitu dokumen yang disetor itu berupa bukti setor bank plus lembar CCSS pertama, lalu dokumen lain akan disimpan sebagai arsip atau dikirim ke bagian jurnal. Lalu kita lanjut ke bagian gudang. Bagian gudang akan menerima faktur penjualan tunai dan mengupdate kartu gudang, lalu menyerahkan barang berdasarkan FPT yang sudah diverifikasi, lalu dokumen dan barang itu akan diserahkan ke bagian pengiriman. Di bagian pengiriman, dia akan membandingkan FPT, faktur penjualan tunai, dan juga PRK atau pita register kas untuk melakukan verifikasi atau validasi bahwa pembayaran itu telah terjadi. Lalu yang kedua akan menyerahkan barang ke pembeli yang disertai dengan yang pertama yaitu faktur penjualan tunai dan juga slip pembungkus sebagai dokumen pengiriman. Lalu juga sudah kita lanjut ke bagian jurnal. Di sini bagian jurnal akan menerima dokumen-dokumen seperti pita register kas dan juga faktur penjualan tunai untuk mencatat di jurnal penjualan. Lalu juga akan menerima bukti setor bank dari bagian kas untuk jurnal penerimaan kas, lalu juga mendapatkan rekap harga pokok penjualan dan juga bukti memorial untuk mencatat jurnal umum untuk mengupdate HPP. Lalu yang terakhir itu ada bagian kartu persediaan, akan menggunakan pita register kas dan juga faktur penjualan tunai untuk mengupdate kartu persediaan atau pengurangan stok ya. Lalu secara berkala akan membuat rekapitulasi HPP, lalu dari rekapitulasi HPP tersebut akan dibuat bukti memorial yang kemudian akan dikirim ke bagian jurnal untuk pencatatan baba pokok penjualan yang akan dicatat ke jurnal umum. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem penerimaan kas dari piutang. Perusahaan manufaktur umumnya menerima kas dari pelunasan piutang karena sebagian besar penjualannya dilakukan secara kredit, berbeda dengan perusahaan dagang yang lebih banyak menerima kas dari penjualan tunai. Nah, agar penerimaan kas benar-benar masuk ke perusahaan bukan ke tangan karyawan, sistem pengendalian internal harus menjamin tersebut dengan ketentuan yang pertama, debitur membayar dengan cek atas nama perusahaan atau melalui pemindahan buku ke rekening perusahaan. Lalu yang kedua, ada cek yang diterima harus langsung disetorkan ke bank secara penuh. Penerimaan kas dari piutang bisa dilakukan melalui 3 cara, yaitu penagihan perusahaan, pos, atau lockbox collection. Namun, keamanan debitur sebaiknya membayar dengan cek atas nama perusahaan agar tidak bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara cancel check di Amerika Serikat dan di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan cancel check di Amerika Serikat. Cancel check adalah cek yang telah digunakan untuk pembayaran yang dicairkan oleh penerima.
Kemudian dikembalikan oleh bank kepada pembuat cek sebagai bukti sah bahwa pembayaran telah diterima. Dalam sistem perbankan Amerika Serikat, cancel check berfungsi sebagai tanda terima otomatis sehingga tidak perlu lagi membuat kwitansi. Bukti ini dianggap sah karena sudah terdapat tanda tangan endorsement dari penerima dan cap clearing dari bank. Manfaatnya, yang pertama ada pembayaran dijamin bahwa uang benar-benar diterima oleh pihak yang dituju. Lalu yang kedua ada pembayaran mendapatkan bukti penerimaan kas yang bisa diarsip. Lalu yang ketiga ada penerima tidak perlu membuat kwitansi karena cek yang dibatalkan sudah menjadi bukti pembayaran. Sedangkan perbedaan antara cancel check di Indonesia ketika seseorang membayar menggunakan cek, bank tidak akan mengembalikan cek yang sudah dicairkan, disebut cancel check, kepada orang yang mengeluarkannya. Karena itu tidak ada bukti fisik dari bank yang menunjukkan bahwa pembayaran telah diterima. Akibatnya penerimaan pembayaran, misalnya pemasok wajib membuat bukti tertulis sendiri, biasanya berupa kwitansi yang menunjukkan bahwa ia sudah menerima uang dari pembeli. Dalam praktiknya, penerimaan pembayaran kreditur seringkali mengirimkan kwitansi terlebih dahulu kepada pembeli debitur. Ini dilakukan untuk memberikan jaminan kepada pembeli bahwa pembayaran benar-benar diterima karena dalam transaksi kredit, pembeli membutuhkan bukti tersebut sebelum menyerahkan cek. Fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari piutang, yang pertama ada fungsi sekretariat, menerima cek dan surat pemberitahuan dan debitur via pos. Selanjutnya membuat daftar surat pemberitahuan atas dasar dokumen yang diterima. Nah, ini berada di bawah bagian sekretariat. Lalu yang kedua ada fungsi penagihan. Melakukan penagihan piutang langsung kepada debitur melalui petugas penagihan perusahaan berdasarkan daftar piutang yang telah dibuat oleh fungsi akuntansi. Nah, ini berada di bawah bagian penagihan. Lalu yang ketiga ada fungsi kas. Menerima cek dari fungsi sekretariat atau fungsi penagihan, lalu disetorkan kas ke bank dalam jumlah penuh sesegera mungkin. Nah, ini berada di bawah bagian kas. Lalu yang keempat ada fungsi akuntansi, mencatat penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas. Lalu dicatat pengurangan piutang ke dalam kartu piutang. Nah, ini berada di bawah bagian jurnal dan bagian piutang. Lalu yang terakhir ada fungsi pemeriksaan intern, mengadakan perhitungan kas secara berkala pada fungsi kas, melakukan rekonsiliasi bank untuk mencocokkan catatan kas dengan laporan bank. Nah, ini berada di bagian pemeriksaan intern. Selanjutnya, dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari piutang. Yang pertama ada surat pemberitahuan. Dokumen dari debitur memberitahu pemberian piutang dilampiri bukti kas keluar dan cek digunakan perusahaan untuk mencatat pengurangan piutang. Lalu yang kedua ada daftar surat pemberitahuan. Nah, rekap harian surat pemberitahuan yang dibuat oleh sekretariat atau bagian penagihan tergantung metode penerimaan, pos atau kurir perusahaan, digunakan oleh bagian kas dan akuntansi untuk pencatatan dan pembuatan bukti setor bank. Lalu yang ketiga ada bukti setor bank, dibuat oleh bagian kas saat menyetorkan kas ke bank, dicetak 3 rangkap, 2 dikembalikan setelah dicap oleh bank. Dokumen ini digunakan bagian akuntansi sebagai daftar pencatatan penerimaan kas. Lalu yang keempat ada kwitansi, bukti penerimaan kas dari debitur dibuat jika sistem tidak mengembalikan cek yang telah dicairkan. Jika cek dikembalikan, kwitansi tidak diperlukan. Unsur pengendalian internal, yang pertama ada organisasi. Fungsi akuntansi dan penagihan kas terpisah. Orang yang mencatat dan menerima uang tunai tidak boleh sama. Uang tunai atau cek dari debitur harus diserahkan ke fungsi penerimaan kas untuk disetorkan kepada bank. Lalu ada fungsi penerimaan kas dan penyimpanan terpisah. Orang yang menerima kas tidak boleh merangkap sebagai fungsi penyimpanan catatan akuntansi untuk mencegah kecurangan. Lalu selanjutnya ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Pembayaran debitur dengan cek atau giro billiet, perusahaan mewajibkan pembayaran dari debitur menggunakan cek atas nama perusahaan atau giro billiet. Pembayaran ini harus dijamin masuk ke rekening giro
perusahaan. Fungsi penagihan harus punya arsip piutang yang ditagih. Kegiatan penagihan harus dicatat dalam sistem akuntansi. Petugas penagihan tidak boleh menunda penagihan atau menggunakan uang hasil penagihan untuk kepentingan pribadi. Pengkreditan akun pembantu piutang berdasarkan bukti sah. Pengurangan piutang harus didasarkan pada dokumen yang sah dan diverifikasi dengan cek dari debitur. Oke, jadi di sini ada sistem penerimaan kas dari piutang melalui penagihan perusahaan. Jadi semua penerimaan kas dari debitur itu harus dalam bentuk cek atas nama atau giro biliet untuk mencegah penyelewengan. Lalu penerimaan tunai itu beresiko tinggi terhadap penyelewengan kas. Untuk alur kerjanya sendiri itu yang pertama, bagian piutang itu membuat daftar piutang yang ditagih, lalu bagian penagihan itu melaksanakan penagihan. Selanjutnya hasil dari penagihan itu dilaporkan melalui daftar surat pemberitahuan. Lalu setelahnya bagian kasa itu melakukan endorsement check dan menyetorkan ke bank. Dan yang terakhir bagian jurnal itu mencatat penerimaan dalam jurnal penerimaan kas. Nah, jika cek yang diterima itu tidak dikembalikan oleh bank, bagian kasa itu harus membuat kwitansi untuk dikirimkan ke debitur sebagai bukti pembayaran. Selanjutnya, di sini ada sistem penerimaan kas dari piutang melalui pos. Nah, untuk alurnya sendiri, itu yang pertama, bagian penagihan itu mengirim faktur penjualan kredit kepada debitur pada saat transaksi piutang. Lalu selanjutnya, debitur mengirim cek atas nama dilampiri dengan surat pemberitahuan melalui pos. Lalu langkah selanjutnya itu bagian sekretariat menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan atau yang biasa disebut juga dengan remittance advice dari debitur. Nah, setelahnya bagian sekretariat itu menyerahkan cek tadi kepada bagian kasa, lalu bagian sekretariat menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. Nah, selanjutnya bagian kasa itu mengirim kwitansi kepada debitur sebagai tanda terima pembayaran dari debitur. Lalu bagian kasa itu menyetorkan cek ke bank. Nah, setelah cek atas cek tersebut dilakukan endorsement oleh pejabat yang berwenang. Dan yang terakhir bank perusahaan itu melakukan clearing atas cek tersebut ke debitur. Oke, yang selanjutnya di sini ada penerimaan kas dari piutang melalui lockbox collection. Nah, di sini untuk prosedurnya itu yang pertama, bagian penagihan itu mengirim faktur penjualan kredit kepada debitur pada saat transaksi penjualan kredit terjadi. Lalu debitur melakukan pembayaran utangnya pada saat faktur jatuh tempo dengan mengirimkan cek dan surat pemberitahuan ke PO Box di kota terdekat. Nah, selanjutnya bank membuka PO Box dan mengumpulkan cek juga surat pemberitahuan yang diterima oleh perusahaan. Nah, selanjutnya bank itu membuat daftar surat pemberitahuan. Nah, dokumen ini itu dilampiri dengan surat pemberitahuan yang dikirimkan oleh bank ke bagian sekretariat. Selanjutnya, bank itu harus mengurus cek clearing. Nah, untuk langkah selanjutnya, bagian sekretariat itu menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk mengkredit akun pembantu piutang debitur yang bersangkutan. Lalu bagian sekretariat itu menyerahkan daftar surat pemberitahuan ke bagian kasa, dan yang terakhir bagian kasa akan menyerahkan daftar surat pemberitahuan ke bagian jurnal untuk dicatat di dalam jurnal penerimaan kas. Nah, manfaat dari sistem penerimaan kas dengan lockbox collection plan ini itu ada 3. Yang pertama, pekerjaan pembuatan daftar surat pemberitahuan dipindahkan dari tangan fungsi sekretariat perusahaan ke bank. Lalu memberikan kemudahan bagi debitur dalam melakukan pembayaran utangnya, dan yang terakhir itu mempercepat proses cek clearing sehingga perusahaan itu dapat lebih cepat memperoleh kas.